Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada video ini kita akan coba belajar bagaimana cara login dan menggunakan aplikasi e-rapor SMA khusus bagi guru mapel. Jadi untuk e-rapor ada beberapa level: guru, admin, wali kelas, guru BK, dan siswa. Tapi kali ini kita cukup membahas untuk guru mapel, guru mata pelajaran ya. Dan sebelum mengisi e-rapor, diharapkan Bapak Ibu guru sudah mengetahui panduan penilaian kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh kementerian, dan inilah yang menjadi dasar untuk e-rapor. Ya, jadi ini nanti akan kami simpan di deskripsi, jadi Bapak Ibu bisa download. Kemudian selain panduan penilaian, ini adalah petunjuk manajemen penggunaan secara singkat untuk penggunaan e-rapor oleh guru mapel. Jadi langkah-langkahnya, alurnya cukup sederhana. Bapak Ibu guru login itu menggunakan NIP bagi Bapak Ibu yang PNS, sedangkan bagi rekan-rekan yang non PNS menggunakan nama dengan huruf kecil. Kemudian login password standar biasanya itu adalah 123456, dan sebenarnya disarankan, ini sebenarnya langkah keduanya, ubah password tidak usah dirubah karena dikhawatirkan akan dilupakan dan timbul masalah baru. Jadi login ini setelah mengubah password, kita akan merubah KD, mapping KD, edit deskripsi. Di sini edit deskripsi ini maksimal 60 karakter. Yang dimaksudkan karakter adalah huruf, angka, dan spasi. Ya, jadi nanti ada kodenya di ketika mapping. Jika warna merah berarti itu lebih dari 60 karakter. Jika berwarna hitam berarti itu sudah memenuhi kriteria, yaitu maksimal 60 karakter. Kemudian ini bagi mata pelajaran muatan lokal atau mata pelajaran tambahan, ini ada KD di input khusus karena yang ada di e-rapor adalah KD nasional. Ya, jadi bagi yang bukan kategori KD nasional harus diinput sendiri oleh guru mapel. Lanjut, setelah kita mapping KD, kemudian kita akan input nilai. Ada nilai pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual. Ini berlaku untuk seluruh guru mata pelajaran, walaupun pada dasarnya pada pelajaran agama dan PPKN itu yang secara khusus, tapi ternyata di mata pelajaran yang lain juga tetap dibutuhkan penginputan dari sikap sosial dan sikap spiritual. Kemudian proses deskripsi, di sini kita akan melihat kembali hasil dari editan kita tadi, mapping, kemudian kirim nilai akhir, dan yang terakhir bagi khusus kelas 12 nanti akan ada penginputan nilai ujian sekolah. Jadi kalau untuk guru mapel yang lain cukup sampai di sini. Ya, baik, ini secara alur. Bapak Ibu nanti bisa baca, nanti akan dibagikan di deskripsi video. Baik, kita coba laksanakan sesuai alurnya. Ya, pertama kita login dengan menggunakan saya akan pakai NIP. Ya, ini NIP. Kemudian kita ketik password 123456. Ini bisa kita tampilkan kalau memang kurang yakin. Ini 1 sampai 6. Pilih penyelenggara. Kita ambil sistem paket. Ini bagi yang umumnya adalah menggunakan sistem paket, sedangkan ada sekolah khusus itu yang menggunakan sistem SKS. Ya, jadi kita kembali ke sistem yang dipakai di sekolah. Pilih level user, kita pilih guru. Ya, ini sudah tidak usah dirubah, tahun 2020-2021 ganjil. Kita login. Baik, kita close saja ini. Ya, setelah berhasil login, ya tadi kita lihat ini ada ubah password, tapi sekali lagi disarankan tidak usah dirubah. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi ini diharapkan dikerjakan secara berurutan karena ini adalah langkah kerja.
Baik, kita mulai dengan data kompetensi dasar. Baik, data kompetensi dasar di sini kita mulai dengan di sini tambah kompetensi dasar itu bagi yang guru mapel mulok dan mapel suplemen. Sedangkan bagi yang bukan itu silakan langsung di sini pilih mata pelajaran. Jadi ini saya mengajar matematika umum. Jadi seluruh mata pelajaran yang kita ajar akan muncul di sini. Jadi ini karena saya hanya mengajarkan satu mata pelajaran matematika umum, maka hanya muncul satu. Kemudian jika kita mengajar lebih dari satu mata pelajaran, misalnya matematika umum dan matematika peminatan, maka akan muncul dua di sini. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran. Nah, sumber semua itu adalah Dapodik. Jadi jika terjadi kesalahan, silahkan hubungi operator Dapodik untuk melakukan perbaikan di Dapodik, kemudian sinkron dan disinkronkan kembali dengan e-rapor. Ya, jadi jika ada kesalahan silakan hubungi operator Dapodik untuk diperbaiki. Ya, jadi kita mulai dari sini. Saya ambil matematika umum. Kita tunggu sebentar. Maka akan muncul seperti ini. Baik, Bapak Ibu, di sini statusnya nonaktif. Defaultnya untuk e-rapor SMA adalah seluruh kompetensi, seluruh KD aktif, ya. Jadi seluruh KD itu aktif secara default. Ini sudah pernah saya perbaiki. Dan cara mengaktifkan atau menonaktifkan, kita klik di sini edit data kompetensi. Kita klik satu kali. Ya, maka ini muncul semua seperti ini dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini kelasnya, ada pengetahuan, ada keterampilan. Bagi mata pelajaran agama dan PPKN nanti ada sosial dan spiritual. Di sini jadi seluruh KI-nya muncul, kompetensinya muncul. Lanjut, ini kelas, ini semester. Jadi semester itu dia berurut 1 sampai 6. Baik, ini adalah kode KD, ini KD. Dan di sini ringkasan yang bisa kita edit. Ya, ini bisa kita edit untuk supaya dia jumlah karakternya kurang dari 60 atau maksimal 60. Ya, karena kalau begini merah, ini kode merah, berarti ini masih lebih dari 60. Sedangkan yang seperti ini adalah berarti KD ini sudah kurang dari 60 karakter. Ya, jadi kita edit. Kemudian proses edit ini sesuai uji coba yang saya lakukan, ternyata ketika misalnya guru matematika lain di kelas lain memakai e-rapor, maka dia sudah sinkron semua. Jadi tidak perlu setiap guru mapel melakukan edit deskripsi. Jadi bisa kerjasama, gantian atau sesuai tingkatan untuk mengedit. Jadi ini bisa dikerja secara bersama. Sama dengan ini, Bapak Ibu, ini ada nonaktif dan ini aktif dan nonaktif. Jadi jika misalnya kita mengajar kelas 10 semester 1, kita aktifkan seperti ini. Kemudian tidak semua KD sesuai dengan kurikulum COVID, maka tidak semua KD perlu diaktifkan. Artinya kembali kepada Bapak Ibu berapa KD yang diajar. Jadi ini aktif, nonaktif. Jadi kita klik saja, kita pilih semua yang kita ajarkan. Misalnya saya saat ini mengajar kelas 12. Jadi ini saya aktifkan, klik aktif, ini saya klik aktif, ini diklik aktif, klik aktif dan seterusnya. Cuma harus hati-hati Bapak Ibu, karena misalnya kita ada guru lain mata pelajaran yang sama, misalnya matematika kelas 11 login, kemudian dia mapping KD-nya, dia aktifkan kelas 11. Maka ketika kita login kembali, saya mengajar kelas 12, maka yang aktif adalah yang kelas 11 sesuai yang diaktifkan oleh guru mapel yang login sebelum kita, ya, sebelum kita. Jadi sangat diharapkan sebelum mendownload, pastikan KD sudah sesuai, dan setelah kita aktifkan seperti ini, kita
tarik kursor ke bawah sampai muncul tulisan simpan ini. Jadi kita klik simpan. Nah, kemudian ini ada ini, kita klik OK. Nah, baik. Jadi dengan begitu kita sudah melakukan penyimpanan atau mapping KD, dan untuk memastikan bahwa KD yang kita pilih sudah sesuai, kita bisa klik di sini di status. Kita klik seperti ini. Ya. Maka di sini yang muncul paling atas, jadi ini adalah seluruh KD yang aktif yang kita ajarkan. Jadi bisa kita lihat, misalnya saya matematika di kelas 12 itu hanya ada 2 KD, 3132, 4142. Jadi harus pasangan antara KD pengetahuan dan KD keterampilan. Ya, jadi kita pastikan. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ada yang KD yang terlupakan, ya kita kembali lagi ke klik edit data kompetensi, aktifkan KD yang lupa diaktifkan, kemudian klik simpan, periksa lagi. Karena jika ada KD yang kita ajarkan dan tidak aktif, maka tidak akan muncul di penilaian. Ya, jadi ini adalah semua KD yang akan kita nilai di kurikulum ini, maksudnya di semester ini. Baik, setelah kita pastikan KD sudah sesuai, kita lihat proses ini. Saya jelaskan dulu. Nah, input data dan nilai. Misalnya kita input nilai pengetahuan. Ya, kita pilih kelas 12 IPA 1, misalnya maaf, saya pilih 12 IPA 2. Pilih mata pelajaran lagi. Jadi ini urutannya kelas mata pelajaran matematika umum. Pilih KD ya ini. Jadi kita lihat di sini ada 2 KD pengetahuan yang aktif sesuai yang saya mapping tadi di pada saat mapping data kompetensi dasar 3132. Ya, jadi sesuai jumlah KD, ya kita klik salah satu di sini. Yang mau kita nilai, yang kita mau isi nilainya, kemudian pilih penilaian ke 1. Ya, penilaian ke 1, penilaian pertama. Di sini ada pilih teknik penilaian. Untuk pengetahuan itu ada 3 teknik: tes tulis, tes lisan, penugasan. Ini bisa kita pilih. Misalnya saya pilih yang pertama adalah penugasan. Artinya tidak masalah apakah penugasan yang pertama atau tes tulis yang kedua, atau sebaliknya tes tulis yang pertama dan seterusnya. Jadi ini boleh dilakukan. Nah, ini kita isi nilai, dan ini pengisian nilai jika dilakukan secara manual. Ya, dilakukan secara manual. Baik, saya tidak simpan ini. Ketika selesai diisi, ketika diisi secara manual, kita klik simpan. Kemudian sama ketika kita mengisi nilai keterampilan dan seterusnya. Spiritual, jadi sama prosesnya. Pilih kelas, saya tadi dulu sifat 2, pilih mata pelajaran, pilih semester 5. Ini muncul nama siswa dan kita bisa nilai di sini sesuai indikator sikap spiritual. Kemudian setelah selesai kita memberikan penilaian kepada siswa, kita simpan. Jadi jangan selalu lupa setiap mengisi pastikan menyimpan. Dan sama prosesnya dengan input nilai sosial. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, nilai semester keberapa. Jadi ini. Nah, Bapak Ibu, ada 2 cara mengisi nilai. Yang pertama menggunakan cara manual. Yang dimaksud dengan cara manual adalah kita harus berada di depan aplikasi e-rapor. Sedangkan ada cara lebih mudah dan lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang ada di e-rapor, yaitu download dan import. Ini 2, ya, download dan import. Intinya sama dengan input nilai manual, cuma dia lebih sederhana karena kita kerja dalam format Excel. Ya, jadi coba kita lihat dulu. Misalnya saya download format import, cara menggunakannya. Download format import. Ya, kita pilih kelas dulu. Saya pilih kelas 12 IPA 2. Pilih mata pelajaran matematika umum. Pilih semester penilaian semester 5. Ya. Jadi kita lihat
prosesnya ini berurutan, kita lakukan per kelas, jadi tidak sekaligus. Jadi ini ketika saya mau download format 12 IPA 2, langkahnya begitu: kelas, mata pelajaran, semester. Jadi jika saya mau download 12 IPA 3, saya pilih kelas, pelajaran, semester. Ya, kita pilih semester sampai muncul seperti ini, baru di download. Baik, saya ulang. Di 12 IPA 2, pilih mata pelajaran, pilih semester. Ya, kemudian kita download format. Ini ada download format. Ya, baik, jadi kita download format. Di sini ada warna biru, download format. Ada format nilai pengetahuan dan format nilai keterampilan. Jadi ketika kita download format yang warna biru yang ini jika kita mulai atau pertama kali mengisi, ya, pertama kali mengisi nilai. Kemudian yang kuning ini atau orange, edit, ini jika sudah pernah mengisi dan terjadi kesalahan. Ya, jadi ini bisa misalnya ada yang tertukar atau dan sebagainya. Ini kita menggunakan edit. Jadi dengan ini edit dipakai ketika sudah ada isi dari yang pertama atau perbaikan. Baik, kita coba download nilai pengetahuan, kita download. Jadi ini dia, kita ketika muncul langsung save. Jika format pengetahuan di download, maka dia secara default nama filenya adalah peng itu pengetahuan, matematika, baru umum, mata pelajaran, matematika umum, baru kelasnya 12 IPA 2. Kemudian ketika kita download keterampilan, kita lihat ini F format keterampilan matematika umum 12 IPA 2. Jadi dia urutannya seperti itu untuk memudahkan kita mengenali file apa yang akan kita isi secara offline atau menggunakan Excel. Ya, jadi sangat disarankan tidak merubah nama, biarkan saja seperti itu. Kita klik save, maka sudah akan ini disebut sudah di-download. Ya, baik. Kemudian setelah di-download, ya kita buka misalnya pengetahuan, ya. Nah, ini sudah lengkap nama siswa, ya. Ini sudah lengkap nama siswa. Kemudian kita lihat KD di format impor. Ini ada format impor pengetahuan kelas 12 IPA 2, sangat jelas. KD di format import ini dia menurun ke bawah. Ya, jadi ini misalnya di sini baris pertama 3.1. Kemudian dia akan, karena tadi ada 2 KD, dia muncul kembali di sini di baris ke 33, ya. Jadi kita harus hati-hati mengisi, pastikan nama sudah sesuai urutan dan seterusnya kita mengisi. Jadi pengisian format import ini akan sangat mudah jika Bapak Ibu sudah memiliki rekap nilai dalam bentuk Excel juga, ya. Jadi tinggal copy paste. Jadi sangat disarankan Bapak Ibu mulai menggunakan manajemen penggunaan data digital, yaitu pembuatan rekap nilai dalam bentuk Excel. Ya, nanti saya akan coba bahas di video yang lain. Ya, baik. Ini jadi cara isinya adalah kita misalnya klik di sini, tesnya kita pilih di sini, ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Jadi kita bisa klik di sini. Misalnya saya ada 3 pilihan, tulis, lisan, penugasan. Saya pilih tugas dulu. Misalnya di KD 3.1 penjelasan pertama saya tugas. Jadi saya tinggal copy. Jadi 31 32 saya copy, Ctrl C, kemudian tempel atau paste, kita Ctrl V. Jadi ini semua tugas. Jadi KD 31 dan KD 32 saya masukkan nilai tugas. Ada nilai tugas.
Kemudian kita isi nilai di sini. Ya, kita isi nilai. Nah, pengisian nilai bisa kita copy paste dari rekap yang kita miliki. Saya ambil contoh saja. Ini secara acak. Ya, saya ambil contoh ini misal. Ya, ini uji coba. Jadi kita copy, bisa copy paste seperti ini. Ya. Dan sangat disarankan juga ketika copy paste kita menggunakan klik di sini yang tanda hubung, kemudian paste value 123 ini. Karena dikhawatirkan ketika tidak menggunakan sistem begitu banyak rumus yang akan ikut. Ya, bisa mengacaukan nilai atau dasar di sini. Atau bisa error juga. Ini sudah diatur formatnya. Misal seperti ini. Baik, Bapak Ibu, ada saya lupa tadi, ini tidak bisa diedit. Tidak bisa diedit karena ini adalah format. Jadi jika terjadi kesalahan, silakan hubungi kembali operator untuk memperbaiki data tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tidak punya hak untuk merubah ini atau menambah, entah itu mengurangi atau menambah, kita tidak bisa rubah. Baik, itu tadi penilaian pertama. Sekarang penilaian kedua, misalnya ini yang pertama penugasan, yang kedua adalah ulangan harian. Dan ulangan harian biasanya itu kita menggunakan disebut tes tulis. Ya, tes tulis. Saya copy ke bawah, Ctrl C, aktifkan, Shift, tekan itu blok sampai akhir, baru Ctrl V. Nah, ini ada tes tulis. Jadi KD31, 32 ada tugas, ada tulis. Jadi ini kita tinggal copy di sini. Misalnya jadi misalnya ini adalah rekap kita, bisa kita copy saja. Kemudian kita paste. Yang penting pastikan bahwa itu sudah berurutan sesuai nama di format rekap. Karena biasanya di format rekap masih ada siswa keluar. Jadi kita harus perhatikan baik-baik sebelum memastikan mengkopinya. Baik, ini saya copy lagi. Ini percobaan, ini uji coba saja untuk memudahkan Bapak Ibu memahami pengisian e-rapor. Lanjut, untuk e-rapor SMA sama sekali tidak ada khusus misalnya untuk PTS atau PAS, ya. Nilai PTS atau PAS tidak ada khusus, sehingga kita bisa berimprovisasi. Nilai PAS misalnya kita masukkan juga sebagai nilai tulis di sini, bisa kita masukkan nilai itu sebagai nilai tulis, ya, di penilaian ketiga. Karena tidak mungkin kita tidak menginput nilai PAS. Kemudian kita copy lagi ke bawah, paste, nilainya sama juga. Misalnya saya ambil di sini. Jadi ini salah satu keuntungan kita menggunakan dengan cara Excel daripada diisi satu-satu, tentu lebih repot. Ya. Ya, baik, ini sudah selesai. Jadi saya jelaskan kembali. Penilaian pertama adalah penugasan saya dalam KD. Kemudian penilaian kedua adalah ulangan harian saya. Kemudian penilaian ketiga ini adalah nilai PAS, ya. Nilai penilaian akhir semester saya kepada siswa. Kemudian setelah selesai jangan lupa kita save supaya jangan hilang. Bapak Ibu, ini di download tadi dalam format karena Excel saya adalah 2010, sedangkan sesuai tadi panduan ini harus dalam bentuk Microsoft Excel 97 sampai 2003. Ya, jadi caranya mudah. Kita pilih save file, kita klik file, kemudian save as.
muncul seperti ini. Kita klik yang di bawah ini, kita klik, kemudian kita pilih ini Excel 97 2003 workbook. Jadi ini yang kita pilih ya. Jadi kita klik satu kali, maka dia akan seperti ini, baru kita save. Kalau muncul begini continue saja, tidak ada masalah ya. Maka kita sudah selesai menyelesaikan nilai pengetahuan. Nah, sekarang coba kita lihat nilai keterampilan. Apa bedanya dengan nilai pengetahuan? Ya, sudah terbuka di sini. Jadi judul sudah ada. Ini adalah nilai keterampilan, jangan sampai tertukar. Bentuknya hampir sama dengan nilai pengetahuan. KD turun ke bawah, nama sudah ada, tidak bisa diedit, tidak bisa menambah atau menghapus. Ada kesalahan, hubungi operator untuk diperbaiki di Dapodik. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya di penilaian. Nah, di penilaian ini untuk keterampilan yang ada adalah ini praktek, project, produk, portofolio, teknik 1 sampai teknik keempat. Jadi siapa tahu ada teknik penilaian teknik penilaian yang kita lakukan berbeda, bisa teknik 1. Nah, ini kita klik praktik ya. Misalnya cuma Bapak Ibu tolong perhatikan untuk penilaian keterampilan untuk KD yang sama itu nilainya adalah menggunakan nilai tertinggi untuk KD yang sama. Sekarang bagaimana jika ada 2 KD ya, KD 41, KD 42. Jadi jika ada lebih dari satu, misalnya ini penilaian kedua sama juga praktik ya. Contoh begini, dua-dua adalah praktek. Maka misalnya jika di sini adalah 80 dan di sini adalah 85, maka nilai dari praktek yang dihitung adalah hanya 85 saja. Ya, bukan 80. Tapi nilai max itu adalah bukan ini adalah aturan dari panduan penilaian K13 dari kementerian. Jadi bukan 80 tambah 85 dibagi 2. Beda dengan nilai pengetahuan. Kalau nilai pengetahuan itu walaupun bersamaan tes tulis, tetap dia rata-ratanya diambil. Sedangkan kalau keterampilan, jika dia bersamaan praktek dengan praktek untuk KD yang sama, maka diambil nilai maksimum. Nah, tapi jika kegiatannya berbeda, satu praktek, satu misalnya adalah project ya seperti ini, maka ini dianggap 2 kegiatan berbeda, sehingga yang diambil adalah rata-ratanya 80 tambah 85 dibagi 2. Jadi itu perbedaan antara perhitungan nilai di pengetahuan dan keterampilan. Artinya jangan sampai Bapak Ibu kaget kenapa nilai anak ini tinggi dan sebagainya. Maka sangat disarankan sebelum mengisi penilaian di rekap nilai atau bahkan di e-rapor, pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan format perhitungan sesuai panduan penilaian. Dan ini akan saya coba bahas cara membuat rekap nilai di Excel dengan di video yang lain. Baik, setelah itu misalnya kita isi ya, saya isi ini. Jadi kita isi di keterampilan, misalnya saya isi seperti ini. Ya, ini saya lupa tadi, seperti tadi sebenarnya bisa copy paste atau bisa juga seperti ini, tapi lebih mudah menggunakan ini. Copy, blok, paste. Kemudian kita copy lagi ini, dan kita klik paste. Ya, ini misalnya saya copy dari rekap yang misalnya sudah saya buat, tinggal di copy saja.
Kalau sudah jadi, paste, kemudian pastikan juga tidak terganggu rumusnya, ya, format angka 0 sampai 100 dan sebagainya. Baik, setelah selesai kita simpan. Kemudian sama seperti tadi nilai pengetahuan, kita harus rubah dalam bentuk Excel 2003, format 2003, klik file, save as, klik di bagian bawah ini, nama tidak usah dirubah, kita pilih ini 97 2003, save, continue. Baik, setelah selesai, itu sudah selesai proses download. Sekarang kita coba proses impor. Nah, kita klik ini impor, kita import nilai pengetahuan. Ya, ketika pilih import nilai pengetahuan, kita akan pilih file. Nah, tadi yang saya kerja adalah kelas 12 IPA 2. Kita harus hati-hati melihat jangan sampai yang kita ambil adalah yang 2010 atau yang default. Jadi ini bisa kita kasih kecil seperti ini. Ya, jadi ini yang diambil adalah di sini ada dua file, yaitu dengan nama yang sama untuk kelas 12 IPA 2. Cuma yang membedakan adalah di sini. Ini 97 2003, ini yang 2010. Ya. Jadi kalau kita misalnya contoh, kita akan klik ini, misalnya yang bukan 97, kita open, kemudian kita coba upload, maka akan muncul peringatan seperti ini. Ya, jadi jangan kaget, berarti ini Bapak Ibu salah upload. Ya, jadi kita klik OK saja, kemudian kita choose lagi, kita pilih, kita ganti. Kita lihat di sini yang ambil ini. Jadi sebenarnya ada, tapi tidak semua bisa tampilkan seperti ini. Saya mau tampilkan gampang, kita klik ini, kemudian kita klik details. Ya, maka tampilnya details. Misalnya jika tampilan di Bapak Ibu seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa rubah ke details untuk melihat. Baik, kita ambil ini, kemudian open, klik ini, sudah. Kita upload. Nah, jika datanya sesuai, maka muncul seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi setelah selesai, kita lihat semua ada isinya, seluruh siswa ada isinya. Nah, kita setelah selesai, ada di sini simpan data nilai, ada di bawah, ada juga di atas tadi. Tapi bagusnya kita cek dulu ke bawah, baru kita klik simpan data nilai. Ya, diklik. Ya, berarti sudah berhasil ditambahkan. Klik OK. Ya, kita import nilai keterampilan lagi. Ya, sama seperti tadi, klik choose file. Kemudian kita pilih keterampilan. Ingat simbolnya keterampilan adalah keterampilan. Kita lihat karena ini tertutup, kita lihat 12 IPA 2. Kita cari yang ini 2007, 97 2003. Upload data nilai lagi. Kita lihat lagi ke bawah, jika sudah sesuai, kita klik simpan data. Klik OK. Baik, ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kan di sini hanya dua nilai, pengetahuan keterampilan. Sedangkan di sini ada nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Ini tidak ada di format rekap yang Excel. Jadi kita harus pilih di sini, harus dipenuhi. Kita pilih kelas tadi 12 IPA 2, matematika umum semester 5. Misalnya semua di sini saya anggap baik. Jadi kalau kita mau dirubah mudah, klik saja tanda panah. Ini ada baik, sangat baik, cukup, kurang, ya. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Ya. Jadi bisa kita edit. Ya, bisa misalnya kita anggap ini cukup. Nah, ini kita setelah mengisi ini, kita klik simpan. Ada nanti pesan seperti ini, kita klik OK. Ya, kemudian setelah
itu kita isi lagi input nilai sosial, maaf, 12 IPA 2 mata pelajaran semester 5. Ya, sama seperti input nilai sikap spiritual, ini bisa kita rubah juga. Kita pilih, kemudian kita klik simpan. Kalau sudah diisi, klik OK. Kemudian tadi kita sudah isi ini, proses deskripsi. Kita lihat di 12 IPA 2, pilih mata pelajaran, pilih bidang 5. Ya, jadi ini adalah deskripsi akan muncul di rapor. Ya. Ini nilainya. Nah, jadi ini tidak usah di ini, kita bisa lihat ini. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat dalam bentuk ini 12 IPA 2 apa nih? Lihat pengolahan nilai, kita bisa lihat matematika umum ke sub, ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini nilai tugas, ini nilai yang sesuai yang tadi kita isi di Excel. P1 tugas, P2 tulis, ya, P3 tulis, P1, P2, P3. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kalau ada kesalahan bisa kita perbaiki nantinya. Ini kemudian nilai keterampilan sama tampilannya. Kalau kita mau lihat, ya ini seperti ini. Tadi saya pilih penilaian 1 praktek, penilaian kedua project. Ini bisa di download juga, kita klik saja kalau mau download, ya. Kita save. Coba kita lihat apa tampilannya. Jadi seperti ini. Kalau ini bisa diedit tapi tidak ada pengaruhnya, karena ini cuma proses dilihat saja. Karena kalau mau merubah ada nanti proses tambahan. Ya, ini nilai siswa. Kalau dilihat, ini kita berikutnya status penilaian. Nah, ini ada tanda checklist dan ada tanda silang. Tanda checklist berarti prosesnya sudah selesai dan lengkap. Ya, jadi kita lihat di sini penilaian pengetahuan sudah selesai, centang hijau. Sedangkan ini belum kirim nilai dan belum deskripsi. Ya, untuk deskripsinya. Kemudian ini kita bisa lihat nilai akhir. Kita klik ini, pilih kelas matematika umum 5, semester 5. Nah, inilah nilai akhir dari siswa yang akan muncul di rapor. Ya, jadi ini bisa kita lihat. Kemudian kita ini lihat untuk tabel interval, ini adalah standar dari Kemdikbud. 75 sampai 83, kurang dari 83 itu C. Jadi nilai C di sini bukan berarti dinyatakan tidak tuntas. Ya, nilai C bukan berarti tidak tuntas. Di sini predikat C. Maaf, predikat C bukan berarti tidak tuntas. Ini dengan KKM 75 ya. Karena tiap KKM beda interval. Ya, ini KKM di sekolah 75. Jadi ini patut dipahami, predikat di sini adalah bukan C, di sini bukan C tidak tuntas. Tentu tidak sama antara C di nilai sikap dengan C di nilai pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini kayak gini baik-baik ya, seperti ini. Jadi kemudian yang dapat nilai A, coba kita lihat ada nilai 90. Oh, 90 masih B. Nanti 91 baru A. Ya, lebih dari sama dengan 91.
Langkah selanjutnya kita kirim nilai akhir. Kita pilih kelas, misal umum. Ini ada pilihan di bawah, kirim nilai akhir. Ya, ketika kita mengirim, maka nilai ini akan masuk ke admin, ya, ke servernya admin untuk bisa direkap, ya. Tadi sempat saya jelaskan bagaimana jika terjadi kesalahan nilai, dan misalnya itu biasa terjadi karena urutan yang tidak sama dan sebagainya. Jadi kita kembali ke download format impor. Misalnya ada tadi nilai kelas 12 IPA 2 yang salah. Contoh, kita pilih kelas 12 IPA 2, pilih mata pelajaran, pilih semester. Ya, jika terjadi kesalahan pada nilai, yang dipilih adalah di sini, edit nilai. Misalnya yang salah adalah nilai pengetahuan, kita klik saja ini, ya, edit nilai pengetahuan. Kemudian kembali kita download. Ini tidak masalah, kita kasih muncul saja 1 di sini. Ini sebagai dasar bahwa nilai pengetahuan dari kelas 12 IPA 2 ada perbaikan. Dan ada tadi sempat terlupa, sangat disarankan ketika download nilai itu dibuatkan folder khusus, ya, supaya jangan bercampur. Kayak segini saya sebut nama nilai e-rapor. Kita klik save. Nah, coba kita buka. Ya, baik, kita lihat untuk edit dia seperti ini, ya, edit seperti ini. Misalnya ada salah nilai dan sebagainya. Misalnya di sini ada yang salah, sebenarnya bukan 80 tapi 86, ya. Di sini sebenarnya 8 atau tertukar, misalnya ini 85 baru di sini yang 80-nya. Yang jelas kita edit yang salah, sama seperti biasa, perhatikan kembali baik-baik. Kita budayakan save. Kemudian ini formatnya masih 2010, jadi kita save as lagi ke 2003, 97 2003, save, continue. Ya, baik, setelah kita save, kita upload nilai tersebut. Ya, kita upload di sini sesuai yang kita perbaiki tadi, apakah nilai pengetahuan atau nilai keterampilan atau kedua-duanya. Ya, kita klik impor. Ya, kita pilih mana tadi nilai pengetahuan 12 IPA 2 yang ke-1 dalam format 2003. Ini yang atas 2003, 97 2003. Klik open, upload nilai. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sebelum mengirim pastikan nilai itu sudah sesuai, karena dia bisa diperbaiki, cuma agak semakin rumit nantinya. Ya, kita simpan setelah kita pastikan oke. Ya, kita klik oke. Ya, maka nilai siswa tersebut akan berubah. Baik, Bapak Ibu, perlu dijelaskan kembali, aplikasi e-rapor itu bisa diakses secara offline maupun secara online, ya. Dia aplikasi e-rapor sebenarnya hanya bisa diinstal di satu komputer sebagai server, dan pada umumnya komputer itu harus terkoneksi dengan Dapodik, walaupun ada cara lain tidak terkoneksi dengan Dapodik, tapi pada umumnya untuk menghindari kekurangan masalah, biasa otomatis dihubungkan dengan Dapodik, karena biasa ada data-data yang bermasalah atau tidak diketahui oleh operator supaya bisa langsung diperbaiki. Sedangkan untuk mengerjakannya secara offline, itu bisa berbagi, entah itu menggunakan jaringan LAN atau mobile hotspot. Kalaupun secara online itu ada teknik yang tambahan menggunakan website sekolah dan sebagainya.
Eh, Sedangkan makanya diharapkan Bapak Ibu guru menggunakan teknik download impor saja untuk memudahkan pengerjaan daripada menggunakan cara langsung membuka di aplikasi, biasa itu agak lambat. Jadi itu saja kepada Bapak Ibu guru. Selamat mengisi nilai di e-rapor. Jangan menganggap susah sebuah pekerjaan, tapi belajarlah untuk bagaimana pekerjaan ini bisa selesai dengan baik demi anak bangsa. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.